Shalom. Selamat berjumpa bagi kita sekalian dari dalam rumah gereja Gemim Victory Kairagiweru. Kami menyampaikan salam damai sejahtera bagi kita sekalian umat dan jemaat yang setia untuk berbakti kepada Tuhan pada hari ini. Ibadah hari ini Minggu tanggal 18 Oktober 2020 akan dilayani oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Desi Maringka Sarjana Teologi. Untuk itu jemaat diundang berdiri sambil pemasangan lilin kita menyanyi NNBT nomor 2, Dunia Tercipta Oleh Karena Tuhanmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu, berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Pertakan kemuliaan kerajaannya, wujudkan cinta kasih damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan, Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita, Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau tempat perteduhan dan perlindungan kami. Kami sungguh berterima kasih kepadamu
sebab Engkau selalu menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Ketika kami boleh menjalani hari-hari kehidupan di dunia ini, hingga pada saat ini kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Walau di sepanjang hidup ini, begitu banyak hal yang telah kami lakukan, baik lewat pikir kami, tutur kata kami, dan perbuatan kami, yang menyakiti hati Tuhan dalam praktek hidup kami terhadap sesama manusia. Tetapi sungguh Engkau Allah kami, yang tetap selalu hadir di tengah-tengah kehidupan ini, yang selalu menganugerahkan bagi kami waktu dan kesempatan untuk boleh kami memandang kepada Tuhan, untuk kami berserah kepada Tuhan, memohon pengampunan kepadamu ya Tuhan, atas segala salah dan dosa yang kami lakukan. Dan Engkau kiranya berkenan bagi kami, untuk kami tetap ada di hadirat-Mu yang suci dan kudus, untuk kami tetap melayani Engkau Tuhan dan sesama kami. Dan nyatakanlah bagi kami Tuhan, kasih setiamu di tengah-tengah kehidupan ini, sebab sesungguhnya tanpa Engkau, maka kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau menyediakan jalan bagi kami untuk kembali kepadamu. Kami hidup seturut dengan jalan Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan dosa, kami bermohon kepadamu. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat diundang berdiri, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Dan yang ketiga, dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat diundang duduk kembali. Marilah kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah terang, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terangilah kami semua sebagai persekutuan jemaat umat-Mu. Ketika kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, kami percaya roh hikmat bekerja bagi kami, untuk kiranya kami dimampukan dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami pun boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Kami percaya firman-Mu lah yang selalu menghendaki kami, yang selalu mengantar kami, untuk kami tetap setia di hadapan Tuhan, untuk kami tetap selalu mau hidup berkenan di hadirat Tuhan, untuk kami senantiasa selalu ada di dalam Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita di minggu ini yang terdapat di dalam perjanjian lama, yaitu Rut 4, kita baca dari ayat yang pertama hingga yang ke-17. Sekali lagi untuk pembacaan kita saat ini yang terdapat dalam Rut 4 ayat pertama hingga yang ke-17. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannyalah kasutnya."
Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan, terang pada jalanku. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Terpujilah Tuhan kita yang sudah menganugerahkan kembali waktu dan kesempatan untuk bersekutu dan melayani Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Nah, pembacaan dan perenungan kita tadi dalam bagian bacaan yang sudah dibaca dalam Rut pasal 4 ayat 1 sampai 17, yang di dalamnya juga berbicara tentang kesetiaan. Nah, jikalau kita melihat arti dari sebuah kata, arti sebuah nama, ya, Rut itu artinya belas kasih. Dalam bahasa Ibrani, persahabatan atau boleh dikatakan teman yang baik. Dalam bahasa yang lain juga
dikatakan sebagai mahkota atau permata yang indah. Karena kalau kita tahu Ruth adalah seorang wanita yang cantik. Di zaman itu dia sangat cantik dan memang luar biasa. Tetapi ketika dalam sebuah keadaan di mana ia harus hidup bersama dengan keluarga mertuanya, bersama dengan Naomi, di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang kala itu sedang dan sementara ada dalam situasi dan kondisi yang sangat tragis. Sebab di sana terjadi kelaparan. Nah, dengan situasi dan kondisi seperti itu, mereka terus berjalan. Mereka terus berjuang untuk memperoleh hidup. Bagaimana kehidupan yang mereka jalani sebagai perempuan antara Naomi dan Ruth. Bagaimana mereka mampu untuk dapat bertahan dalam situasi dan kondisi seperti itu tanpa suami dan tanpa anak-anak. Artinya tinggal anak-anak mantu dan mertua. Karena masing-masing suami, anak-anak Naomi itu meninggal. Jadi tinggal 3 perempuan yang ada. Nah, situasi seperti ini, saudara-saudaraku, adalah merupakan situasi yang kalau boleh dikatakan ini tidak mengenakkan, ya. Karena tulang punggung, apalagi di Israel itu laki-laki itu sangat terkenal sekali, ya. Jadi mereka dianggap sebagai kepala, sebagai tulang punggung dalam kehidupan keluarga. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang perlu kita lihat dari pembacaan kita di minggu berjalan ini? Kalau kita lihat ada beberapa tokoh wanita dalam Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka dipakai Tuhan karena ketaatan dan kesetiaan mereka. Adalah perkara yang tidak mudah untuk menjadi orang pilihan Tuhan, apalagi seorang wanita. Memangnya tidak gampang. Itu di Israel itu seorang wanita dipakai Tuhan itu sangat hebat sekali dan memangnya tidak gampang, ya. Tetapi inilah yang terjadi ketika kita melihat bagaimana sesungguhnya contoh Ruth dan Naomi yang belum lama menikmati kebahagiaan dalam berumah tangga. Bencana teralami dalam kehidupan mereka. Keadaan menjadi berubah ketika suami Naomi meninggal. Demikian juga kedua anak laki-lakinya. Jadi Ruth tidak hanya kehilangan mertua laki-laki, tapi juga suami. Ditambah lagi bencana kelaparan sedang melanda seluruh negeri itu. Nah, saudara-saudaraku, di tengah situasi yang sulit ini, Naomi meminta Ruth untuk pergi meninggalkan dia. Ini satu hal yang boleh dikatakan sebagai seorang mama mantu, Kang, ya. Artinya supaya tidak ada beban, ya. Supaya diberikan kembali kebebasan kepada anak mantunya. Dia menyuruh untuk kalau boleh ngana pulang jo panganape orang tua, ya. Siapa tahu ketika pulang ke sana akan terjadi sesuatu atau mungkin ada rencana yang telah disediakan di sana, ya. Tetapi di sini Ruth tidak meninggalkan Naomi. Dia meminta kepada Naomi supaya janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana.
Nah, saudara-saudaraku, ini pernyataan yang sungguh sangat hebat, ya. Kalau mau dikatakan pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang melambangkan betapa cinta kasih seorang menantu kepada mertuanya. Ya. Di dalam keadaan susah, di dalam keadaan apapun dia tetap mau untuk hidup bersama-sama. Ya. Dia tidak meninggalkan Naomi. Luar biasa pernyataan ini, saudara-saudara. Makanya di sini kita boleh dapat melihat, ya, bagaimana perkataannya yang menyentuh hati seorang Naomi. Ini juga menyentuh hati setiap orang yang membacanya, setiap kita. Bagaimana mungkin hal ini dia katakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi memang Naomi pegang sekali, ya. Jadi bagi Naomi bukan hanya dalam sumpah perkawinan suami istri maut yang memisahkan, Kang. Kalau torang Yoto janjikan itu, tapi juga pada orang tua mantu sama dia backing, ya. Jadi memang betul-betul dia menganggap bahwa hanya mautlah yang memisahkan mereka, tidak ada hal yang lain. Ya. Jarang sekali orang yang berpikir seperti Ruth, ya, jarang sekali, apalagi di zaman sekarang ini, ya. Mohon maaf, ya, ada yang ketika sudah tidak bersuami, kebebasan itu melanda, ya, 100% melanda, ataupun juga sesuatu terjadi, ya, kadangkala tanpa diperintah, so angkat kaki, Kang, apalagi tinggal di mamak mantu, kadang torang peperasaan, ya, torang peperasaan, aduh, seakan-akan kita sudah tidak berhak lagi tinggal dengan mertua. Artinya torang terbebani karena soalnya ndak ada, ya. Soalnya ndak ada yang di samping kita, apalagi anak mereka. Tetapi Ruth ini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Ruth mengambil sebuah keputusan yang tidak mudah dilakukan, bahkan ia berjanji apapun yang terjadi tidak akan pernah meninggalkan Naomi mertuanya dan akan setia hingga maut memisahkan. Dan tidak semua orang bisa seperti Ruth, ya. Tidak semua orang bisa seperti seorang wanita ini, ya. Boleh dikatakan dia adalah seorang wanita yang sangat memegang erat janji dan kesetiaannya kepada Tuhan. Ini adalah bentuk juga bagaimana ia menunjukkan kesetiaan ketaatannya kepada Tuhan lewat praktek kehidupan yang ia lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarganya, termasuk kepada mertuanya, ya. Kasih sayang seorang menantu kepada mertuanya, ya. Kita tidak tahu kalau sekarang, Kang, masih mungkin ada begitu, ya. Mohon maaf torang le begini so janda, Kang, tapi torang pe kasih sayangnya tidak pernah hilang, ya. Torang pe cinta kasih terhadap orang tuanya tidak akan pernah pudar, ya. Semoga torang para wanita-wanita seperti Ruth akan terus seperti itu, toh. Jadi memang katu, ya, ini bukan sebuah tantangan, tetapi ini adalah sebuah motivasi dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai perempuan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu kesetiaan dan ketaatan Ruth tidak menjadi sia-sia, ya. Karena dia taat kepada mertua, dia taat kepada Tuhan, maka segala jalan yang ia lalui dalam kepahitan bersama Naomi, dalam berbagai macam peristiwa yang tidak mengenakkan, maka Tuhan membukakan jalan bagi dia.
Kesetiaan dan ketaatan Rut ini mendapat perhatian dari seseorang. Tuhan mengirim seseorang, dialah Boas. Kalau orang baca tadi, ya. Dia selalu memberikan sesuatu hal yang sungguh sangat memikat kehidupan orang lain, termasuk Boas. Ternyata dari kejauhan, dengan apa yang ia perjuangkan, dengan apa yang ia lakukan, dia mendapat perhatian dari Boas. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, ternyata Boas memperistri Rut yang adalah seorang yang kaya raya, ya. Seorang yang sungguh sangat terkenal, ya, begitu banyak yang ia miliki. Dia melihat bagaimana perjuangan seorang Rut, ya. Dan itulah rencana Tuhan. Jadi memang yang tidak sia-sia ini ketaatan Rut, kesetiaan Rut. Segala sesuatu berbuah manis, dan mereka dianugerahi seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Dan Obed ini adalah kakek dari Raja Daud. Dia adalah keturunan dari Sang Mesias. Nah, ada 3 hal yang perlu kita lihat di sini dari Rut. Yang pertama adalah nilai kesetiaan seorang Rut yang patut kita teladani dan contohi dalam kehidupan ini. Dan yang kedua adalah bahwa dia adalah seorang pekerja keras, seorang wanita yang tidak pernah menyerah, seorang wanita yang kokoh, seorang wanita yang tangguh, seorang wanita yang punya prinsip. Dan yang ketiga adalah sosok seorang wanita yang punya hati yang mau untuk berterima kasih. Jadi ada tiga karakter dari seorang Rut ini yang kiranya ini menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Bukan hanya pribadi-pribadi, tetapi kita pun dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kemudian juga ada hal-hal yang lain dalam pembacaan Alkitab kita di sini. Bagaimana kita mempertahankan segala sesuatu yang bernilai dalam hidup ini. Bagaimana kita mampu untuk dapat mengendalikan diri kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi. Di dalamnya menyangkut dengan harta benda. Di dalamnya menyangkut dengan kekayaan. Menyangkut dengan hal-hal yang berbau harta duniawi, ya. Ini Rut ini luar biasa dengan Naomi. Jadi dorang tidak mengingat hal-hal yang demikian, tetapi tujuan mereka adalah hanya terus berjuang untuk menikmati kehidupan yang layak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Sebab kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang itu bukan berasal dari manusia itu sendiri, tetapi berasal daripada Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku, kadangkala torang basudara, kakak ade, jabakalai deng harta kang. Ya. Bakalai torang orang tua, pembagian yang tidak adil. Ya, ini ada juga dalam pembacaan kita, disentil sedikit. Jadi kadangkala mama mantu, anak basudara, kakak ade, lengkali sobaku sumpah karena harta, ya. Nah, ini lewat pembacaan ini mengingatkan torang. Maka hal itu adalah sia-sia belaka, ya. Marilah torang memperbaiki kehidupan ini. Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Hiduplah betul-betul untuk Tuhan dan bukan untuk harta dunia kita. Karena itu hanya mendatangkan kesia-siaan belaka dalam kehidupan kita. Dan torang yang tidak akan diberkati. Tetapi ketika torang hidup, betul-betul hidup bersama dengan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, maka pasti torang akan diberkati dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kita. Dalam kehidupan pekerjaan dan tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan, nyanyian persembahan tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, persekutuan kami di hari Minggu ini, kami boleh memuji-muji, memuliakan Engkau. Ada firman yang akan terus mengingatkan kami untuk kami tetap setia, taat dalam menjalani kehidupan ini, meski diperhadapkan dengan kepahitan hidup, diperhadapkan dengan berbagai macam cobaan dan tantangan hidup. Kami tetap selalu mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau terus untuk berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami sebagai jemaat umat-Mu. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau terus menuntun langkah-langkah kaki kami. Engkau terus berjalan bersama dengan kami. Bahkan Engkau pula Tuhan yang terus merangkul kami. Tetapi pun manakala dalam kehidupan ini ada begitu banyak hal yang kami lalui, yang seakan-akan kami tidak mampu untuk berjalan sendiri, tidak mampu menempuh jalan keluar. Maka kami memohon Tuhan, angkatlah, peganglah tangan kami. Engkau Tuhan baharuilah kehidupan kami. Dan Engkau ingatkanlah terus kami, untuk kiranya kami akan tetap setia. Sebab dengan nilai kesetiaan, maka ada berkat yang Engkau siapkan dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga kami, maupun dalam persekutuan dan pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Victory Kairagiweru ini. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang dan sementara ada di dalam keadaan sakit. Tuhan, kuatkanlah mereka, jamalah mereka Bapa. Pertetapkanlah iman percaya mereka. Bersama dengan mereka juga yang sedang dan sementara ada dalam berbagai macam pergumulan, karena pekerjaan, oleh karena ekonomi dalam kehidupan keluarga. Kami yakin Engkau menyediakan yang terbaik dalam kehidupan ini, bagi setiap orang yang mau berjuang, yang tidak pernah putus asa, setiap orang yang mau untuk terus melangkah. Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ada berkat yang Engkau siapkan. Demikian pun juga bagi orang-orang tua kami. Di masa tua mereka menjalani kehidupan ini. Bapa, jaga, lindungi, peliharalah mereka dalam cinta kasih-Mu. Bagi kami sekalian, di dalam kami mendidik, mengarahkan dan membina anak-anak kami, biarlah kesetiaan dan ketaatan inilah yang akan terus kami teladani dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, untuk dilanjutkan. Dan ini akan mengantar mereka
untuk terus mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Masa depan mereka dipersiapkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang mereka harapkan, cita-citakan, semua itu ada dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan terus membukakan jalan bagi mereka, bahkan kami sebagai orang tua, yang terus selalu dengan tidak pernah menyerah, mau melakukan peran dan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan generasi kami selanjutnya. Bapa di dalam sorga, berkatilah juga kami yang sudah membawa syukur persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Pun mereka yang sedang dan sementara bersyukur di minggu yang berjalan ini, lengkapi terus syukur sukacita mereka Tuhan. Dan biarlah dalam segenap syukur ini, mereka akan selalu memuliakan nama Tuhan. Demikian pun juga saudara-saudara kami di jemaat kami ini Tuhan, yang ketika Engkau mendapati mereka masih bergumul dalam keadaan dan situasi yang bertentangan dengan Tuhan, di dalam hal kepercayaan, kami memohon Tuhan, kiranya Engkau yang turun tangan. Engkau Tuhan yang akan menjamah mereka. Engkau menguduskan mereka. Engkau terus mengingatkan mereka bahwa Engkau adalah Tuhan Allah satu-satunya yang ada di dunia ini. Tidak ada Allah yang lain. Sebab ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan diberikan, bukan kepada yang lain. Oleh karena itu, ya Allah, ya Tuhan kami datang terus memohon dan meminta kepadamu. Tetap persatukanlah kami di dalam ikatan kasih dan cintamu. Dan Engkau terus memakai kami sebagai alat kesaksianmu, sebagai anggota jemaat, terlebih sebagai pelayan-pelayan yang ada di setiap kolom 1 sampai kolom 13. Bersaksi dan melayani dalam kehidupan persekutuan yang ada. Bapa di dalam sorga, pemerintah bangsa dan negara kami Engkau berkati, pusat hingga ke pelosok desa, dalam situasi dan kondisi politik yang sedang dan sementara dijalani di negara kami, teristimewa di daerah kami tercinta ini. Tuhan Yesus yang akan mengendalikan setiap situasi dan kondisi. Biarlah Tuhan segala perbedaan yang ada tidak akan menyurutkan semangat kami untuk tetap selalu mau hidup rukun dan damai. Untuk kiranya kami tetap selalu menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup ini selain kami saling untuk mencintai dan menghargai, saling membahagiakan satu dengan yang lain. Itulah nilai yang sungguh Engkau inginkan dalam kehidupan persekutuan, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami yang sudah bertugas, Engkau berkatilah kami semua. Inilah doa kami, syukur permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang juga Engkau Tuhan yang berkehendak atas dunia ini, mengendalikan situasi dan kondisi dunia yang tidak menentu. Masih dalam siaga COVID-19 ini, kami percaya kami bisa melangkah dengan pasti, membentengi diri kami. Bahkan kami tahu untuk dapat menjaga diri kami, supaya kami terhindar dari hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Terpujilah namamu, haleluya, dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita angkat pujian penutup, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudaraku, kuatkan langkah kami Tuhan. Terangilah jalan hidup kami dengan firman-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah kita saat ini dan mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Victory Kairagiweru Manado, dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kadim dan penyelenggara ibadah yang telah melayani ibadah pada hari ini. Juga kepada sekalian jemaat dan keluarga yang telah berkenan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.